Di dalam Kisah Para Rasul, kitab saudara, yang dijadikan oleh Tuhan sebagai perantara untuk menyampaikan mukjizat, kekuatan dan tanda-tanda kepada Bani Israel itu justru Yesus. Hai orang Israel, dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan adalah Yesus, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Jadi Paulus ini siapa nih, muncul belakangan. Oleh karena itulah kemudian kita mencari data secara histori. Yesus mengaku di dalam kitab saudara sendiri. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17:14, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Telah. Sekali lagi saya katakan, Yesus mengaku, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Sementara Paulus menulis di dalam penjara. Situ Yesus sudah nggak ada. Kalau saudara mengatakan Yesus datang, itu tidak mungkin. Yesus mengatakan dalam Yohanes 16, adalah benar yang kalian katakan, lebih baik aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu tidak datang. Berarti setelah Yesus terangkat, bukan Yesus yang datang, tapi Roh Kudus. Sementara ketika Anda membaca Kisah Para Rasul 9, suara yang didengarkan itu bukan suara Roh Kudus. Suara yang didengarkan adalah suara Yesus. Ini kontradiksi pernyataan antara Yesus dengan pengakuan Lukas terkait cerita gurunya Paulus. Barang siapa tidak mengasihi aku, di dalam Yohanes 14:24, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu, coba, artinya Yesus sudah mengatakan firman. Sebelum dia terangkat, firman yang diterima dari Tuhannya, Yesus sudah sampaikan semuanya kepada murid-muridnya yang dibantai oleh Paulus. Lalu kemudian Paulus ngaku-ngaku sebagai utusan. Inilah yang Yesus minta, waspadalah kepada ragi orang Farisi. Firman yang kamu dengarkan itu, firman yang telah aku sampaikan kepadamu itu, bukan dari diriku, melainkan dari Bapa. Bapa ini Tuhan, melainkan dari Tuhan yang mengutus aku. Jadi Yesus sudah menyelesaikan tugasnya. Tidak ada lagi tugas setelah itu. Jadi Paulus ini ngaku-ngaku punya tugas dari Yesus. Ini yang harus kita pahami lebih jauh. Kalau Yesus saja selama 33 tahun, dia tidak bisa menguraikan kemudian secara tertulis bahwa inilah firman yang aku terima. Padahal dia mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Yesus menerima firman, disampaikan kepada muridnya. Firman yang Yesus terima, tidak Yesus tambahkan, tidak Yesus kurangi. Di dalam Yohanes 12:49, segala firman, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Dia tidak menambahi dan tidak mengurangi. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Siapa yang memerintahkan Yesus? Bapa, Tuhan. Nah, Paulus siapa yang memerintahkan menulis Efesus? Siapa yang memerintahkan Paulus menulis kitab Roma, Galatia? Ini yang perlu saudara pahamkan. Supaya orang itu merasa, oh ternyata Kristen itu kitabnya memang firman Tuhan. Nah sekarang Anda buktikan. Di mana perintah Yesus kepada Paulus untuk menuliskan surat Roma, di mana surat Roma digunakan oleh Paulus untuk kemudian mengatakan bahwa Taurat itu tidak ada gunanya. Silakan. Oke, baik, silakan para apologet menjawab tantangan dari Bang Jumo tadi. Saya berikan kesempatan ketiga saudara Kristiani. Pak Yusar lebih dahulu, setelah itu Pak Christian, terakhir Pak Jonas. Silakan Pak Yusar. Iya, saya lebih dahulu, tapi saya lempar lagi ke Pak Jonas. Silakan dulu. Oke, silakan Pak Jonas. Terima kasih. Jadi saya sebenarnya senang sekali Pak Juma ini sudah menyampaikan sebenarnya apa yang kebenaran dalam firman Tuhan Alkitab itu sendiri sampaikan. Contoh, siapapun yang diutus Allah, Yohanes 3 ayat 34 itu jelas. Artinya itu mengurus pada Paulus. Paulus itu jelas bahwa dia diutus Allah. Dia dengan pertemuannya ya. Itu jelas, jadi clear bahwa Paulus itu adalah utusan Allah. Nah,
Paulus alat yang digunakan Yesus. Betul. Anda bicara dari Galatia segala macam itu betul. Paulus adalah alat yang digunakan oleh Yesus. Saya pun alat yang digunakan oleh Yesus saat ini. Karena Yesus telah selesai tugasnya, betul. Di saat itu tugas penyalipannya sudah selesai. Tapi tugas Yesus belum selesai dalam Roh Kudus di dalam diri saya dan semua umat yang percaya kepada Dia. Belum selesai. Karena itu Dia akan menuntun. Roh Kudus itu tadi Anda bertanya, apa itu Roh Kudus? Roh Kudus itulah menuntun dalam kehidupan kami. Umat yang percaya ya. Jadi akan datang Dia, Roh Kudus itulah elemen Allah yang akan datang. Ya. Jadi Roh Kudus itu yang menggantikan Yesus datang karena Yesus harus pergi dan Dia datang Allah itu, elemen Allah itu akan datang kembali kepada kami untuk menuntun dalam kehidupan kami sampai akhir zaman. Itu janji Yesus kepada kami. Ya, itu Roh Kudus datang. Jadi kamu sudah menjelaskan bahwa sebenarnya Juma. Jadi Paulus mendengar suara Yesus. Ya betul, itu Paulus mendengar suara Yesus ya. Jadi dia mendapat dalam rangka di sini Paulus mendengar suara Yesus itu dalam rangka utusan, bukan dalam rangka hal yang lain. Ya, dia memang mendengar suara dalam rangka utusan dia mendengar suara Yesus. Makanya semua pemberitaan itu, baik yang kamu tanyakan di Roma berapa, nanti saya cari ayatnya di Roma berapa, itu semua adalah hikmat dari Yesus karena dia langsung diutus oleh Yesus. Ya, dia bukan diutus oleh siapa-siapapun. Yesus langsung mengutus dia. Jadi dia orang yang diurapi oleh Yesus. Dia yang diberkati oleh Yesus untuk mengutus semua itu dalam pekabaran Injilnya. Saya pun diutus oleh Yesus dengan amanat agung. Ya, jadikanlah seluruh bangsa ini muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu tanggung jawab saya. Makanya saya mau berdebat dengan kamu Juma karena saya harus menyampaikan firman Tuhan dalam hal ini baik dan benar agar kamu benar-benar memahami dan kamu tidak boleh lagi katakanlah menyelewengkan ayat-ayat Alkitab ini dengan sesuka otak kamu, pemikiran kamu untuk kamu pikir semua dijungkir balikan ini. Tidak. Udah, jangan asumsi, udah. Ya, sebentar, saya asumsi dulu sedikit. Dia juga asumsi. Jadi dia ini kalau kamu jungkir balikan ini 2000 tahun lalu sudah punah kekristenan. Kalau kamu bicara yang kamu bicarakan itu, ini udah punah. Nah, kenapa dia sampai sekarang? Karena ini adalah kebenaran adanya. Itu asumsi saya ya. Oke, biar kamu paham Juma. Nah, ini yang saya jelaskan. Silakan tambahkan ke umat Kristen lainnya. Terima kasih. Ini saya mau menyampaikan sedikit. Saya mau menyampaikan sedikit sebentar ya. Bang Jones, jangan menyamakan apa yang kamu sampaikan dengan pernyataan Bang Zuma. Bang Zuma tidak ada menyampaikan bahwasannya Paulus itu sebagai alat. Justru kamu yang membawa data itu tadi. Bukan Bang Zuma, kamu. Ini saya yang debat apa kamu? Kamu siapa ini? Udah, diam dulu, udah gini. Udah, anak Batak diam dulu. Diam dulu. Kita kasih kesempatan dulu para apologet untuk menjawab pertanyaan dari Bang Juma. Iya, Diam, Pak Jonas diam dulu. Ya. Tapi salah Batak diam. Iya. Oke. Asal kamu tahu. Iya. Udah, Pak Jon, Ya. udah. Jadi saya tidak asal Oke, ngomong. Pak Jonas. Ya. Kamu jangan ngomong. Iya. Kamu nih. Baik Pak Jonas. Ya. Silakan Pak Christian ditambahkan. Setelah itu Pak Yusor. Ya, Jiko dan teman-teman Silakan ya. Pak Christian. Pak Christian ada yang mau ditambahkan berkaitan dengan pertanyaan Bang Juma tadi, tantangan dari Bang Juma? Ya, Pak Yusor. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Gini ya, surat Efesus dan lain sebagainya untuk jemaat-jemaat yang non Yahudi, Bang Zuma ya. Di sini apakah ada larangan jemaat yang bukan Yahudi? Kalau boleh tahu apa dalilnya, tunjukkan datanya. Terima kasih. Ya. Silakan Pak Yusor ditambahkan. Iya. Ini dari deskripsi Pak Jum ini memang saya sudah menyimak tadi, memang dia mendeskripsikan memakai kacamata dari keislaman sendiri itu tadi. Itu sudah saya simak. Jadi kalau memakai kacamata yang seperti itu ya jelas nggak bisa nyambung lah. Itu tanggapan saya. Di situ dia mengatakan bahwa segala firman itu telah disampaikan. Jadi seolah-olah mungkin di dalam agama Bang Zuma ini di keislaman itu firman itu terbatas. Mungkin tak sebatas Al-Quran aja saya nggak tahu. Tapi kalau di kami di kekristenan itu
Firman itu tidak bisa terbatas. Bahkan dalam penampakan-penampakan pun di luar Alkitab, firman itu bisa saja terjadi dan terlaksana kembali bagaimana Tuhan itu menyatakan dirinya kepada umat-umat manusia di bumi ini. Jadi begitu tanggapan saya. Jadi berbeda kacamata. Sedangkan dari anak Batak tadi menyatakan itu wahyu katanya. Bagi kami orang Kristen bahwa itu penampakan yang datang kepada Paulus itu bukan suatu wahyu di dalam kami. Jadi wahyu di Kristen itu berbeda pengertian dan di keislaman. Jadi banyak sekali. Kalau memakai kacamata keislaman ya nggak nyambung lah. Itulah tanggapan saya untuk meneliti bagaimana kebenaran Alkitab itu sebenarnya. Kenapa orang-orang Kristen yang begitu banyak yang IQ-nya yang rendah pun bisa mengetahui dan menanggapi isi Alkitab? Instruksi, kalau bisa dibalas dengan data, host. Karena kekristenan itu sudah banyak yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu di dalam keyakinan Kristen. Begini Jadi Pak, kami gini. itu memakai kuasa Roh Kudus di dalam diri kami supaya kami bisa mengerti isi Alkitab. Itu gambarannya di kami. Jadi kalau instruksi saya pun nggak banyak-banyak bicara, bahkan ya setelah saya bicara mau ngomong terusnya pun nggak apa-apalah. Itulah tanggapan saya. Silakan. Instruksi Oke, ya, saya di sebelum- sini enggak, bentar dulu Bang, bentar dulu. Di sini Bentar saya dulu, dia anak tadi Batak. Bentar membawakan dulu, anak Batak. Anda sabar Ya. dulu. Saya berhak mengatur jalannya Bang diskusi. Juma aja, Oke, Bang oke, Juma. oke. Kita diam aja dulu, Iya. Bang Juma aja. Oke. Ya, jadi enggak. Justru saya mau memberikan kesempatan ke teman-teman Muslim yang lain, polemikus. Itu sebelum saya berikan ke Bang Juma, mungkin ada yang ingin menanggapi atas semua jawaban-jawaban dari apologet Kristen tadi. Silakan. Siapa yang ingin? Baik, saya dulu Bang Host ya. Saya dulu Ya, Bang Host ya. silakan Bang Palopo dulu. Bang Menurut Palopo. saya cuma saran. Ketika Bang Juma mengeluarkan dalil, kalau bisa teman-teman Kristen juga membantah dengan dalil. Jadi bukan asumsi gitu loh. Gitu loh, silakan lanjut. Ya, saya saran Ya, dikit silakan ya, anak gini. Batak. Ada yang mau disampaikan? Nah, Iya. ini saya mau menyampaikan sedikit. Nah, ketika kita berbicara tentang perjumpaan Yesus dengan Paulus, di situ siapa yang menyampaikan tentang pewahyuan? Bukan saya. Justru Jones lah yang mengakui bahwasanya di situ adalah pewahyuan antara yang diberikan oleh Yesus kepada Paulus. Jangan kamu framing lagi saya. Jangan. Udah. Oke, cukup anak Batak. Apologet Jadi gini. muda, ada yang mau disampaikan? Jadi begini, saudara Muslim, bukan kami tidak menghargai. Ketika guru kita lagi berbicara, kita jangan potong atau membantah kalau tidak diizinkan. Biarkan beliau berbicara sesuai tema. Jangan kita potong. Ya. Kan Saya yang berhak mengatur jalannya diskusi ya, apologet muda udah. Silakan Pak Bejo, ada yang mau disampaikan sebelum saya berikan kesempatan kepada Bang Juma. Ya, tadi saya dengar dari Bang Yusar itu menyatakan menggunakan pemikiran secara Muslim gitu ya. Jadi ada seperti menyimpulkan sesuatu yang dikatakan, tapi ini menyumpalkan argumen sebenarnya. Karena kalau memang ada berdasarkan dari Islam yang mana? Karena dari tadi itu Bang Juma itu menyampaikan isi daripada Bible, kalimat dalam Bible gitu. Belum ada penafsiran ya, hanya penerjemahan mungkin. Kalau memang ada yang berbeda, jangan katakan pendapat Muslim atau membawakan pemikiran Muslim, jangan. Ya, ini diskusi ilmu. Bawa kayak ilmu aja, jangan tuduhan dengan tendensi. Itu aja, lanjut. Oke, baik. Silakan Gurunda Bang Juma diberikan Baik. kesempatan untuk menanggapi secara keseluruhan. Iya, baik, terima kasih. Jadi gini, saudara-saudara Kristen, apa ya? Perintah yang ada di dalam kitab yang Anda tenteng setiap saat. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang-orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Saudara-saudara sudah menjadi saksi yang tidak benar. Yang kita permasalahkan ini adalah pokok firman. Di mana pelaku firman di sini yang datang kepada Bani Israel adalah Yesus.
Tadi saya memberikan data. Saya bacakan dalam kitab Yohanes. Yesus begitu teguh kemudian menerima firman, menyampaikan firman, tidak menambahkan, tidak mengurangi. Seorang Yesus mengaku seperti itu. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Coba bayangkan ini. Yesus loh, yang konon Tuhan, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Paulus, apapun bisa dia katakan sehingga tertulis 14 buku karangan beliau. Kalau Anda lihat di dalam Yohanes 1 nomor 53, Yesus memanggil Filipus. Filipus, ikut denganku. Ada legitimasi Yesus kepada Filipus. Mana? Paulus ikut denganku. Enggak ada. Di dalam Kisah Para Rasul 8, di situ diceritakan Filipus setelah dipanggil Yesus, Filipus memberitakan Injil Yesus. Baca di nomor 53 juga. Di Galatia 8 itu. Artinya bahwa yang punya kompetensi, yang punya wewenang untuk mengajarkan firman yang Yesus terima dari Tuhan, Filipus. Datanya seperti itu, Bung. Makanya ketika kita melihat catatan Paulus, misalnya salah satunya di Filipi 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ini curhatan. Curhatan seorang Paulus dianggap firman Tuhan. Yesus sendiri sebagai utusan Tuhan tidak pernah berkata-kata dari dirinya, seenak perutnya. Tapi Paulus mengatakan, malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena mengenakan akan Yesus Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena itu dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Paulus mengaku bahwa hukum Taurat yang dilakoni dulu sebelum dia mempertuhankan Yesus itu adalah sampah. Bayangkan. Yesus dalam Yohanes 7:49, orang yang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Yesus loh itu yang mengatakan. Yang menyebabkan kemudian orang terkutuk adalah hukum Taurat. Karena tidak diajari, karena tidak diamalkan. Tapi Paulus kemudian muncul mengatakan, apa yang membuat kemudian orang terkutuk itu hanyalah sampah. Jadi yang mana yang sebenarnya Tuhan di sini? Tuhan yang mengutus Yesus atau Paulus yang Tuhan? Karena dia mencoba untuk mengganti semua firman yang Yesus terima dari Tuhan dengan perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya. Makanya Yesus pernah berpesan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Sekarang atas keinginan siapa saudara mengatakan hukum Taurat itu adalah kutukan? Atas keinginan siapa Anda mempertuhankan Yesus? Atas keinginan siapa? Ada perintah Tuhan, inilah anakku yang kukasih kepadanya aku berkenan, sembahlah dia. Ada? Nggak ada. Tapi kalau Paulus, Yesus itu Tuhan. Nah, itu yang Anda inginkan. Nah, kembali kepada tema kita. Yesus menerima firman dari Tuhan. Firman yang diterima itu sudah disampaikan sebelum dia terangkat ke langit. Dan di antara firman itu dia berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada orang Farisi. Paulus di Filipi 3 mengaku dengan jelas, aku adalah orang Farisi, orang Ibrani, keturunan Benyamin. Nah sekarang permasalahannya adalah ketika kita melihat Kejadian 49 nomor 27, Benyamin dipanggil oleh ayahnya Yakub, anakku Benyamin, kesini, duduk di depanku. Aku ingin menceritakan sebuah nubuatan padamu. Kamu keturunanmu kelak akan berlaku seperti serigala. Keturunan Benyamin akan berlaku seperti serigala. Kejadian 49 nomor 27. Paulus mengaku di Filipi 3, aku adalah keturunan Benyamin. Dari orang Farisi, keturunan Benyamin, orang Ibrani asli. Coba. Yesus memesan muridnya, waspada kepada orang Farisi. Paulus orang Farisi. Nah sekarang Anda diminta, kami minta, Muslim minta pertanggungjawaban. Kitab Paulus 14 buku yang dia catat ini, ditulis dalam penjara ini sebagian. Tolong uraikan, dari mana
Yesus menyampaikan itu semua kepada mereka, kepada Paulus. Sementara firman yang Yesus terima ketika dia datang kepada Bani Israel, semuanya telah disampaikan kepada murid-muridnya yang dibantai Paulus. Lalu Paulusnya menerima firman dari mana? Oh, dari Roh Kudus. Mana pembuktian dari Yesus? Bahwa nanti setelah aku datang, akan datang utusanku bernama Paulus. Mana? Sedangkan dia hidup bersama dengan Bani Israel, dia memanggil Filipus. Ini yang kita minta pertanggungjawaban, saudara. 14 buku yang menyebabkan kalian mempertuhankan Yesus ini, itu legitimasi dari Yesusnya mana? Kita minta itu, supaya kita tidak panjang lebar. Kasihan teman muslim yang lain. Silakan. Baik, terima kasih banyak Bang Juma. Sekarang giliran para apologet untuk membantah polemik-polemik yang disampaikan oleh para polemikus muslim. Kesempatan pertama, saya berikan kesempatan kepada Bapak Haji Jones. Silakan, Pak Haji. Ya, siap-siap Pak Jiko. Ya, terima kasih. Saya sebenarnya juga ada hak sebenarnya di nama saya aslinya, karena cuman itu nama baptis saya di tengah, Pak. Tadi Pak Jiko udah tahu dia. Ya, hak itu dari. Ya. Oke. Bukan di depan ya Pak Jiko ya, nggak apa-apa Pak Jiko, tapi saya senang kok kita guyon. Oke, terima kasih. Jadi saya ingatkan ya, saya mencatat semua pernyataan Zuma ya. Jadi perihal jangan soal ada kabar bohong. Tidak ada yang kita kabarkan bohong di sini Zuma. Ya, Paulus pun tidak menyatakan kabar bohong di dalam pernyataannya. Inilah kalau kamu tahu, tadi kamu sudah, sebenarnya kita kembali lagi di dasar yang kamu sudah sampaikan juga. Siapapun yang diutus Allah, Yohanes 3 adalah 34, itu mendapat hikmat Allah kan di situ, dinyatakan Yohanes 3 ayat 34. Dan kamu baca juga 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, nah itu kan itu sebuah tuntunan kebenaran dalam Allah. Jadi itu sebenarnya premis itu tidak usah kamu bantah lagi, dan kamu tidak balik lagi ngurus bahwa kamu mendiskreditkan Paulus. Jadi Paulus mendapat semua firman itu jelas adalah di Kisah Para Rasul 9 dan 7 perjumpaan Paulus pertama, itulah hikmat Allah turun kepada dia dalam perjalanan hidupnya. Ya. Terus kamu bilang tadi Paulus itu sempat tadi di kamu pernyataan pertama kamu saya sih ingat tapi tidak catat, itu Paulus hadir dari sebelum sebelum dia diutus ya. Jadi dari kandungan rahim, dari rahim ibunya. Itu jelas pernyataan itu. Artinya dia orang pilihan. Itu yang Paulus harus setelah dia mendapat ilham atau mendapat putusan dari Yesus, langsung dia tercelik dari mata hatinya pun tercelik. Itu dia menyadari bahwa dia diutus sudah dari rahim ibu sebenarnya. Walaupun dia harus melewati menjadi penjahat, pembunuh, pengikut Kristus. Makanya Yesus Kristus dalam pertemuannya dia di Damsik itu, dia menyatakan, kamu menganiaya aku. Siapa kamu? Aku Yesus Kristus. Nah itu Yesus menyatakan itu karena dia memang pembunuh. Si Paulus ini dia tukang jagal di depan dia. Nah itulah akhirnya Yesus pakai dia untuk menjadi utusan Allah sendiri, untuk utusan Yesus, langsung Yesus yang mengutus dia. Jadi itu clear ya, itu sesuai dengan Yohanes 3 ayat 34. Tidak usah dibantahkan lagi, dan 2 Timotius 3 ayat 16 itu clear tulisan-tulisan dia. Artinya ya, itu firman Allah. Nah, Paulus ini satu lagi Yohanes ada legitimasi yang soal legitimasi Filipus ya. Dia jelas Paulus juga dapat legitimasinya tadi di ayat 9 Kisah Para Rasul KSP 9 ayat 7 ya. Itu legitimasi Paulus. Sehingga dia mendapat berkat Allah di situ ya, dan hikmat Allah untuk menyampaikan firman-firman Allah yang di luar Yahudi. Itu yang kamu harus pahami Zuma ya. Jadi saya sampaikan ini sama dengan apa yang kamu sampaikan di Yohanes 1 ayat 53 nih, ada legitimasi Filipus. Kamu bawa itu ya. Tapi itulah menjadi jawabannya justru ya, karena Paulus juga dapat legitimasi dengan Yesus. Nah, Filipi 3 kamu mengatakan curhatan Paulus. Tidak, Paulus dalam hal itu pengajaran. Kamu harus tahu, Paulus bukan cuma firman Tuhan disampaikan juga, tapi dia pengajaran juga, bukan curhat dia. Dia pengajaran juga di situ ya, yang kamu harus pahami. Itu pengajaran Paulus bagaimana jemaat di sana untuk hidup, bagaimana seharusnya yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Itu yang diajarkan oleh Paulus, bukan curhatan yang kamu kira. Oke, salah kamu jadi ya di sini ya, Zuma, jangan diulang lagi. Kepada Paulus melihat kamu melihat Paulus melihat Taurat hukum sampah. Saat lalu Paulus belum ketemu Yesus, ini kan pernyataan dia di dalam ayat itu adalah Paulus menyatakan ini hukum Taurat sampah. Nah,
karena memang hukum Taurat ini berat. Tetapi setelah dia terima Yesus, dia sampaikan bahwa hukum Taurat itu digenapi. Dalam tulisannya memang dibatalkan, tetapi itu ayat Alkitab menyatakan dia digenapi, ya. Karena memang hukum Taurat tidak dibatalkan sampai saat ini kita tertanam dalam hati kita masing-masing. Karena hukum Taurat itu adalah jelas dalam ayatnya. Di situ jangan berzina dan segala macam, itu yang harus kami lakukan. Nah itu, tapi Yesus menaikkan level hukum Taurat itu lebih tinggi. Contoh, jangan berzina. Yesus saja menyampaikan, jangan kamu menginginkan, kamu di otak kamu aja kamu ingin istri orangnya udah berdosa. Itu levelnya naik, ya. Banyak hal yang dilevelkan naik, ya. Cuma jadi kamu harus paham itu. Jadi Paulus sebelum dia mengenal Yesus, iya dia melihat itu seperti itu. Tapi setelah dia mengenal Yesus, dia dijamah oleh Yesus untuk menjadi utusannya, dia melihat hukum Taurat itu tinggi, ya. Dan dia bukan dibatalkan, tapi digenapi oleh Yesus dengan penyalipannya. Dan dia membawa ajaran itu, dia genapi semua dengan hukum kasihnya. Itu ya. Terus tadi Paulus dari suku Benyamin, terakhir saya catat itu soal yang kamu Tuhan dan segala macam, saya nggak bisa tanggapi kan kebanyakan narasi kamu. Jadi yang Paulus dari suku Benyamin, jelas dia adalah suku Benyamin. Kalau Farisi saya masih tanda tanya dengan kamu, ya. Harus saya tanda tanya dulu. Ini saya kasih teks di saya tanda tanya. Karena saya tidak tahu dia orang Farisi atau tidak. Karena yang pasti dia pembunuh, pengejar orang Kristen. Itu di awal, Saulus dia. Ya, itu cuma yang kamu harus yang kamu harus pegang gitu. Bahwa Paulus itu dari suku Benyamin, iya. Dia salah satu suku Yahudi. Tapi dia akan berdakwah atau bersampaikan firman Tuhan itu di luar Yahudi, dia punya tugas. Ya, sama seperti saya tugas menyampaikan kepada kamu Juma. Oke, terus apalagi? Saya kira itu aja. Terima kasih, Ya. Jiko. Oke, sangat baik Pak Jones tanggapannya, bantahan-bantahannya, pembelaannya. Demi keadilan saya berikan kesempatan ke Pak Christian, setelah itu ke Pak Yusar. Silakan Pak Christian, ada yang mau ditambahkan berkaitan dengan polemik dari debater Muslim tadi? Silakan di-unmute Pak Christian. Oke, terima kasih ya buat Bang Zuma ya. Paulus itu tidak membuat buku, Bang, tapi surat. Ya, bedakan antara surat dengan buku. Yang kedua, surat-surat Paulus itu nggak nyampe 14 bahwa ada dari mana kalau boleh tahu? Itu legitimasi itu bukan Paulus doang, Bang. Ya, dalam Yohanes 14 ayat 8 saya bacakan ya. Apa itu kepada kami? Itu sudah cukup bagi kami. Tayolah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengerti. Lihat aku, ia terlihat Bapa. Bagaimana engkau telah berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Aku. Oke, ayat 20, Rasul Thomas juga menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kemudian di ayat Yohanes 20 ayat 27, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah, engkau tidak akan percaya, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Di ayat 28, Thomas menjawab dia, ya Tuhan dan Allahku, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak lihat, namun percaya. Nah, di sini di ayat 8-nya Thomas menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Dan 29, Yesus tidak membantah bahwa dia Tuhan dan Allah, dan dia tidak marah kepada Thomas. Thomas, adakah dalilnya di situ? Kan tidak ada. Dari sini sudah jelas bahwa pengakuan Yesus adalah Tuhan bukan dari sendiri. Yesus adalah Bapa di Yohanes 14 di ayat 14 dan Rasul mengakui dan menyebut Yesus Tuhan di ayat Yohanes 20 ayat 28. Itu aja yang bisa saya jabarkan. Terima kasih. Oke, silakan Pak Yusar, 1 menit.
Oke, saya juga heran bagaimana ilmu dari Bang Juma ini dia dapat yang dibangga-banggakan dia sebagai guru dan juga ini. Yang tadi dikatakannya bahwa Paulus menulis kitab, padahal itu surat. Kemudian Paulus itu sebagai orang Farisi, ini literaturnya dari mana? Saya nggak tahu. Ini saya menjawab dulu tentang yang dinyatakan Abang Muslim yang lain tadi. Jangan terlalu apa katanya mengarah ke yang lain katanya. Kalau saya menilai mungkin begitulah seperti pepatah mengatakan itu kekotoran atau kesalahan yang di seberang lautan itu bisa dilihat, sedangkan yang di dalam hidungnya itu nggak bisa dilihatnya. Ya kalau begitu terus Juma ini berprinsip, ya gimana keadilan itu akan terjadi. Jadi itu yang saya nilai. Jadi di sini Juma itu terus mengarahkan pada firman Tuhan itu yang terbatas. Iya, kalau memang begitu keyakinan Bang Juma, ya pakailah itu, jangan pakai di kami. Kalau di kami firman itu tidak terbatas. Nah, itu dia. Jadi saya juga heran. Ini Juma pintar katanya, padahal banyak yang tidak sesuai. Itu yang diucapkannya semua itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, ya sama saja karena satu pun nggak Dibantah masuk aja Pak, akal. dibantah aja instruksi. Cuma saya ambil Dibantah aja di Pak. apanya, di pertanyaannya saja saya ambil. Nanti kalau di Anda pertanyaannya jangan dijawab pribadi, jangan dengan itu nyerang aja. pribadi, Pak. Jangan nyerang pribadi. Sopan kalau bicara tuh jangan nyerang pribadi. Gunakan dalil. Iya, Anda tuh nggak ya ada memang kayak gitu sopannya. yang saya lihat gimana. Iya, ini bukan room Ya curhat, itu. diskusi, Pak. Biarkan dulu. Tahan, yang lain tahankan, biarkan selesai dia, biarkan. Lanjut. Iya, jadi supaya diskusi ini lebih bagus, jadilah menjadi yang bijaksana, jadilah bertanggung jawab, gentleman, dan pribadi yang dewasa. Nah, itulah pribadi yang Oke, dewasa, baik, saling menghargai. baik. Oke, Oke, udah ditangkap, Pak Yusar. Ya, sekarang kesempatan untuk pihak Muslim ini putaran terakhir, ini kesempatan terakhir bagi teman-teman polemikus Muslim untuk menanggapi seluruh bantahan-bantahan dari apologet. Nanti setelah itu kita masuk ke sesi tanya jawab sekaligus debat. Untuk keadilan, saya berikan dulu masing-masing kesempatan ke Pak Bejo dulu, setelah itu ke apologet muda, setelah itu ke Pak Anak Batak, Bang Palopo, terakhir ke Bang Juma. Silakan Pak Bejo, dipergunakan waktu sebaik-baiknya untuk menanggapi. Ya, makasih Bang Ji. Dari yang saya amati tadi, dari pernyataan Pak Jones tadi tuh banyak sekali ya, jadi harus ditanggapi Bang Juma nanti harus sangat panjang ini, lama. Jadi tolong yang mungkin dari kita Muslim menahan diri dulu, biar Bang Juma dulu menyelesaikan. Kalau nanti ada terpotong, ada masa kendala, kita sambungkan. Itu ya dulu, kita Baik, bersabar, Pak Bejo. biar Bang Juma yang jawab. Ya, saya harap Baik Pak itu Bejo. aja. Apologet muda ada yang mau sampaikan berkaitan dengan bantahan apologet? Iya, sebenarnya gini, saya kasih saran sedikit. Sebenarnya ini bukan kita nggak mampu lawan kalian, ini sebenarnya bukan lawannya tandingan Bang Juma, guru kami itu. Cuman kalau diskusi itu sopan, beradab, jangan menyerang pribadi, diskusi pakai dalil. Nggak usah nyerang pribadi, ilmu pakai ilmu, itu aja. Kami di sini bukan mendului guru kami, makanya kami diam. Punya adab, menghargai ilmu beliau. Jadi Anda jangan menyerang pribadi gitu. Diskusi-diskusi aja yang sopan ngomongnya. Lanjut Ya, lagi. Oke, silakan Pak Anak Batak, ada yang mau ditanggapi berkaitan dengan bantahan-bantahan para apologet? Nah, kita di sini kan sedang membahas tentang apa yang disampaikan oleh Paulus. Apakah ini yang disampaikan Paulus ini berdasarkan dari firman Tuhan? Bukan kita di sini menyatakan bahwasanya Yesus itu Tuhan dan kamu menyatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Nah, jangan dipremin seperti itu, Bang. Kita lihat Yesus ketika di Taman Getsemani, apa dia doanya? Ya Bapakku. Nah, di situ. Apakah Yesus sebagai Bapa atau dia sebagai utusan? Nah, di sini berarti perbedaan Yesus dengan Allah itu beda sangat. Berbeda sekali. Ya. Siapa Allah itu? Siapa Yesus itu? Kita lihat di dalam Yohanes 17 ayat 3. Hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus.
Bukan sebagai alat, tetapi sebagai utusan, Bang. Nah, di situ ketika kamu menyatakan bahwasanya bahwa aku di dalam Bapa dan kamu dan Bapa di dalam aku, Yesus juga mengatakan, Bang, di dalam Yohanes 14:20, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sebagai apa di sini? Satu di sini. Nah, di situ, Bang. Jadi jangan kamu menyatakan yang seperti kamu yang katakan tadi soal Filipus. Sebagai apa dia? Dia tidak berkata-kata, kamu sudah menyampaikan sendiri. Nah, kamu sudah menyampaikan di dalam Yohanes 14:10, kamu lanjutkan tadi. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Berarti bukan dia yang bukan berasal dari Yesus itu. Bukan sebagai Bapa. Itu saja. Oke, baik. Silakan Bang Palopo. Oke, siap. Jadi saya cuma menyarankan aja sedikit host, maaf ya teman-teman. Kalau bisa, begini Bang Host, setiap satu narasi yang dibangun oleh Bang Suma, kalau bisa satu aja yang nanggapin host. Karena kan kita minta ketiganya ini bete sekali, sama aja. Jadi setiap narasi satu ditanggapin satu. Nah, nanti narasi selanjutnya yang teman Kristen yang lain gitu, jadi nggak terdobel gitu. Ya gitu aja sih saya saran. Ya, itu saran untuk teman-teman apologet Kristen ya. Silakan waktu dan tempat Bang Juma, dipersilakan. Iya, baik. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Khusus kepada Pak Jones, coba Anda dalami lagi kitab saudara. Di dalam Kisah Para Rasul 23 nomor 6, Paulus sendiri yang berteriak di sana. Aku adalah orang Farisi. Aku adalah keturunan orang Farisi. Catat itu Pak ya. Supaya nanti kalau dibahas lagi ndak ini Bapak nggak pusing melihatnya. Lalu kemudian di Filipi nomor 5. Maaf, kayak Kisah Rasul 23 nomor 6. 23 ayat 6. 6, siap. Terima kasih. Sama-sama. Filipi 3 nomor 5 juga di sana jelas dia mengaku aku orang Farisi gitu ya. Nah, sekarang yang jadi permasalahan ini betul yang dikatakan saudara kita dari Muslim tadi, bukan masalah Yesus Tuhan atau bukan Tuhan. Ini kita membahas tentang firman. Kalau saudara mengatakan yang ada di Paulus itu bukan kitab, loh. Jadi yang Anda tenteng ini bukan kitab. Kitab itu buku. Memang isinya adalah surat-surat. Surat yang dikumpulkan sehingga dia menjadi buku. Buku dalam bahasa Quran kitab. Itu bahasa Arab itu. Nah, sehingga 14 kitab yang dituliskan oleh Paulus ini yang kita cari datanya. Data pembenaran yang bisa diterima. Bahwa Yesus ketika datang yang dipanggil adalah Filipus, bukan Paulus. Filipus pun menyuarakan, mengabarkan Injil Yesus, bukan surat-surat Paulus. Yesus pun diberitakan keliling Galilea mengajarkan Injilnya. Nah sekarang surat-surat Paulus ini muncul begitu tebal. Anda mengatakan tidak 14 buku, siapa bilang? Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Filipi, 1 Tesalonika, Efesus, Kolose, 2 Tesalonika, Timotius 1, Timotius 2, ya, 2 Timotius, Titus dan seterusnya. Ini 14 buku Paulus dapat dari mana? Ketika saudara menarasikan apa yang tertuang di dalam kitab saudara 2 Timotius 3 nomor 16, ini tulisan Paulus. Paulus yang mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Yang diilhamkan Allah jelas bermanfaat. Justru ini yang kita cari. Apakah tulisan Paulus 14 buku ini diilhamkan oleh Allah? Kan ini yang sedang kita bahas. Kalau buku yang diilhamkan oleh Allah, semua orang mengakui betul itu adalah kitab yang dipakai untuk bermanfaat untuk mengajar. Karena yang diilhamkan oleh Allah itu adalah pewahyuan. Justru tulisan Paulus ini yang kita cari dasar pijakan hukumnya. Yesus kan datang tuh
ngajar, akulah rasul yang diutus kepada Bani Israel. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu pengakuan Yesus. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk ia lakukan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 12:49. Paulus 14 buku ini berkata-kata atas kehendak siapa? Atas kehendak siapa dia berkata-kata? Ya, atas kehendak orang bodoh yang ingin bermegah. Kan tadi sudah dibacakan dalilnya. 2 Korintus 11 nomor 17 itu. Dan dia berkata bukan atas firman Tuhan. Kalau dia berkata atas firman Tuhan, berarti yang disampaikan adalah perkataan-perkataan Yesus. Sedangkan perkataan-perkataan Yesus sudah Yesus sampaikan sebelum dia ke langit. Lalu kapan dia menerima kitab Timotius ini? Kapan dia terima kitab Korintus? Kapan dia terima Galatia? Kapan dia terima Filipi, Tesalonika? Kapan? Lalu mana legalitas Yesus terhadap kitab-kitabnya Paulus? Mana? Kalau itu ada ilham dari Tuhan, pasti ada legitimasi dari Yesus. Layaknya Injil Yesus ada legitimasi kepada Filipus. Kan tadi saya sudah sampaikan kepada saudara saya ini. Bagaimana kemudian Yesus memanggil Filipus. Filipus selanjutnya mengajarkan Injil Yesus. Mana panggilan Yesus kepada Paulus? Ini dulu. Karena yang dikatakan berita, saudara-saudaraku Kristen, yang dikatakan berita absolut, berita yang akurat, ketika pembawa beritanya berjumpa langsung dengan narasumber. Mana buktinya Yesus pernah bertemu Paulus? Di mana itu? Kalau Anda bertanya, mana buktinya Paulus bertemu Yesus? Anda boleh menggunakan narasi Lukas. Kisah para 9, boleh. Tapi kan yang ditanya, mana dan kapan Yesus bertemu dengan Paulus? Berarti yang mendasarinya Yesusnya ketika dia berkhotbah kepada Bani Israel. Di mana dia bertemu Paulus? Ada. Di mana itu? Tunjukkan datanya. Kalau tidak ada, berarti 14 buku yang ditulis Paulus itu adalah kitab ilegal. Ini bukti. Kecuali saudara-saudara Kristen saya, oh gini Bang Suma, ada kok ketika Yesus bersama dengan Yohanes berjalan, disaksikan oleh Matius, ternyata dia bersama dengan Paulus. Nah, tunjukkan di mana itu tertulis. Saya ingin tahu. Silakan, kita konsen di situ dulu. Silakan. Ya, baik. Pak Jonas, ini teman-temannya 2 orang kabur ini. Pak Jonas masih mau melawan atau bagaimana? Oh ya, memang saya dari kemarin itu saya kan dia sering parkir di roomnya blokir permanen tuh CST. Sebenarnya saya waktu itu ada satu kawan si Pak Ginting itu dia agak Maksud saya sedikit. teman-temannya Pak Jonas ini udah kabur 2 orang ini bagaimana ini? Masih tetap mau lanjut? Nggak apa-apa, lanjut. Enggak kan, saya Ya, memang bahkan menerangkan ke Pak Jum. Jonas, Pak Jonas, ini kesempatan terakhir Pak Jonas untuk membantah, menyangga seluruh polemik-polemik dari para polemikus Muslim. Sebelum Pak Jonas, sebelum saya sapa dulu, selamat siang Pak Handi, Assalamualaikum. Wah, ini juga Pak Hendi. Oh ya, silakan menyimak dulu Bang. Iya, menyimak dulu. Biar Bang Jum aja Pak Jum. Kita saling menanggapi. Setelah ini kita masuk ke sesi tanya jawab sekaligus debat. Silakan Pak Jonas ditanggapi. Ya, setelah Ya, itu kita terima debat, kasih. tanya jawab. Iya, silakan. Terima kasih ya. Ini hijrah ini dari blokir permanen ke Pak Jiko, boleh nih. Hendi, Juma nih semua. Waktu itu saya pernah masuk di sana, saya mau masuk cuman masih rame. Waktu itu Ginting ada sedikit nggak kurang tepat aja, bukan salah dia kurang tepat. Saya mau lengkapi sebenarnya, tapi nggak ada kesempatan. Akhirnya saya turun. Tapi nggak apa-apa, saya ketemu di sini dengan berdua ini Hendi dan Juma ya. Oke, terima kasih ya untuk kita bisa berdiskusi sehat ya. Ini tadi Anda menyampaikan bahwa KSP 23 ayat 6 ya, kisah para rasul. Setelah mengenal Farisi ya, setelah mengenal Yesus. Iya, ini saya catat memang betul Pak, saya baca juga ayatnya, betul dia Farisi Pak ya. Jadi klaim Anda betul, saya tidak menyalahkan, tapi itu ya harus saya akui bahwa itu betul gitu ya, tidak salah. Nah, jadi benarlah dia orang Farisi. Apakah boleh dia tidak boleh dia memberitakan firman Tuhan? Itu salah kalau Anda mendikotomi seperti itu atau menyaratkan lagi seperti itu, salah. Karena semua orang bisa menyampaikan firman Tuhan termasuk saya.
Ya, yang penting baik dan benar penyampaiannya, karena itulah firman Tuhan. Allah mengajarkan hukum kasih. Nah, tadi Anda menyampaikan juga Filipus dipanggil Yesus. Nah, masih menjadi penginjil sesuai panggilan, ya. Nah, ini masing-masing penginjil itu harus dipahami Zuma dan Hendy ya, bahwa penginjil itu masing-masing dipakai Allah itu dengan caranya yang harus Anda pahami Zuma dan Hendy ya. Jadi dia boleh melewati apa saja, bukan kayak ini. Ini seperti nanti suatu saat Bang Zuma ini jadi penginjil juga kan bagus jadinya. Dia udah paham Alkitab. Itu cara Yesus itu manggil seseorang tuh dengan caranya masing-masing. Kamu tidak boleh samakan Filipus dengan Paulus cara panggilnya. Jadi Paulus punya cara sendiri, dia dipanggil dipakai Tuhan ya. Saya pun punya cara tersendiri dipakai Tuhan. Itu jadi itu cara masing-masing dan itu benar adanya, tidak bisa diklaim salah. Apakah jadi perusahaan Paulus itu diilhamkan Allah? Jelas karena dia dipanggil Allah, ya, dipanggil Tuhan Yesus sendiri, langsung dipakai itu. Nah itu berarti dia jelas itu adalah pijakannya jelas itu bahwa dia dipakai oleh Tuhan, dia diutus oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi jelas ya, tidak usah dibantahkan lagi. Pijakannya jelas dia dipakai. Ada ayatnya yang menyatakan itu di KSP 9 ya, Kisah Para Rasul 9 ayat 7. Jadi Paulus atas kehendak siapa? Ya kehendak Allah, kehendak Yesus dia menyampaikan semua firman itu. Ya bukan kehendak dirinya sendiri. Bahwa dia kadang mengatakan dirinya sendiri itu buat penguatan atau kepada surat-surat yang buat kepada jemaat yang di Injilinya. Jadi bukan kehendak Paulus. Paulus itu menyampaikan semua itu atas kehendak Yesus, Allah itu sendiri. Yang untuk dia menyampaikan firman-Nya, kebenaran itu, Injil kabar baik itu ya. Itu harus dipahami. Pembawa berita harus langsung bertemu dengan Yesus, tidak selalu. Paulus salah satunya. Ya, saya salah duanya. Ya, pemberita perintah itu tidak langsung bertemu Yesus, tidak apa-apa. Yesus menyatakan, berbahagialah engkau yang tidak melihat saya tapi namun kamu percaya. Itu keren, ya. Itu ayat yang disclaimer Yesus yang luar biasa itu saya tercerahkan. Saya tidak melihat Yesus tapi saya percaya dia sebagai juru selamat saya. Nah, berarti itu tulisan Paulus ilegal? Tidak. Ya, saya sampaikan Zuma ya, saya balas dengan tegas tidak. Karena Paulus adalah dasarnya Kisah Para Rasul 9 ayat 7. Itu dasar Paulus dengan fundamental untuk dia membawa beritanya ya. Jadi tidak bisa Anda diskreditkan Paulus karena dia punya dasar untuk pertemuannya dia. Ya, tadi udah yang tulisan 2 Timotius 3 ayat 16 itu tulisan Paulus, terserah Anda mau bicara seperti apa, tapi itulah Paulus sampaikan. Dan yang 1 Yohanes 3 ayat 34 itu juga harusnya Anda imani. Tidak boleh Anda nisbikan itu yang Anda sampaikan. Ya, menurut saya itu udah bagus cuma sampaikan Yohanes 3 ayat 34. Jadi itu tidak boleh lagi Anda nisbikan. Salah berarti ya. Nah di sini jelas ya, pelayanan Paulus adalah menjadi apa yang diurapi oleh Tuhan ya. Yesus berkehendak dengan pelayanan Paulus dalam pengabaran Injilnya di luar non-Yahudi. Ya, di luar Yahudi. Itu ya, jadi saya sampaikan itu untuk bantahan dalam kitab sesi Paulus di sini ya, sudah cukup panjang lebar. Bahkan Paulus di dalam penjaranya itu, dia juga dalam pemberitaan Injilnya, dia juga kesakitan, tapi dia tetap mengabarkan Injil. Bahkan dia mati juga martir dia. Hanya Yohanes yang tidak martir dalam akhir hidupnya. Ya, oke, terima kasih. Oke, Pak Jones, saya kira Pak Jones tampil prima siang hari ini. Itu kesempatan terakhir Pak Jones ya untuk membantah polemik-polemik dari teman-teman Muslim. Sekarang Pak Christian, ini kesempatan terakhir Pak Christian dipergunakan sebaik-baiknya. Silakan. Setelah itu kita masuk ke sesi tanya jawab sekaligus debat. Silakan Pak Christian. Silakan. Christian. Halo? Monitor. Bisa Ya. dengar? Iya. Jangan takut, santai aja. Enggak. Silakan, Pak Gini Chris. Bang, soalnya jaringanku agak ini. Iya. Dicoba aja. Jadi lanjutin aja ke Bang Jumanya langsung kalau Oke. jaringannya lagi error. Begitu. Oke, kita tahan aja ya Pak Chris ya, karena jaringannya lagi error. Ya, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Itu tadi kesempatan terakhir masing-masing pihak untuk berpolemik sekaligus berapologet. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab sekaligus debat. Nah, untuk memantik sesi debat ini,
saya berikan kesempatan pertama kepada para polemikus untuk bertanya kepada para apologet. Mungkin dalam hal ini diwakili oleh Bang siapa nih? Siapa yang mau mewakili pihak Muslim ini? Polemikus Langsung untuk ke Bang bertanya. Zuma aja, Bang, host. Bang Palopo, Ya, Langsung Bang silakan. Zuma Bang aja Palopo bukan TikTok. bisa lu. Ya. Silakan Bang Zuma mewakili para polemikus untuk bertanya kepada pihak apologet. Silakan. Baik, Sekali-sekali saya duluan ya. Boleh? Ya, Saya bagaimana? bertanya. Saya boleh bertanya sedikit aja Ih, bertanya. saya. sabar, ini giliran Bang Juma, Anda diam dulu. gantian iya, Nanti kita giliran Bang, Anda. gantian. Saya cuma tawarkan. Iya. Iya. Iya, ya. Nanti kita kasih kesempatan juga Pak Jones untuk bertanya kepada pihak Muslim. Silakan didahului oleh pihak Muslim diwakili oleh Bang Juma. Silakan Gurunda. Oke, baik. Begini, Saudara Jones, Bang Jones, ya. Banyak pesan Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel. Dan di situ nggak ada orang Yunani, nggak ada orang Romawi, apalagi orang Indonesia. Agar muridnya waspada kepada orang Farisi. Di dalam Matius 23 nomor 15 di situ jelas dikatakan celakalah kamu. Ini menunjuk kepada satu oknum kemudian. Hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah orang itu bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Pertanyaan saya kepada Bapak, siapa orang Farisi yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, yang adalah ahli kitab itu sendiri, yang mentobatkan orang-orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya? Coba Bang Anda, Palopo, di-mute dulu itu Bang Palopo, di-mute dulu Bang Palopo. Ini ya, coba saudara sebutkan siapa orang Farisi yang mendirikan sebuah keyakinan di luar dari keyakinan yang ada di Yerusalem yang diajarkan oleh Yesus, yang nyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang karena dianggap dia adalah sebagai orang benar. Siapa oknum orang Farisi ini? Silakan. Silakan Pak Jones dijawab. Boleh. Oke ya, tadi udah diprolog dengan pesan kepada Bani Israel agar waspada kepada Farisi. Oke, clear ya. Maksudnya inilah nabi-nabi palsu dan pengajar-pengajar palsu, sebenarnya pengajar-pengajar penyesat yang dimaksudkan di sini. Hanya saya mau saya tanyakan lagi ke Bang Zuma ini, apa yang bertobat kau jadikan jahat ini, kamu ngambil ayat di mana biar saya dulu. Kalau saya tidak clear, saya susah jawabnya. Jadi dasar pertanyaan kamu harus ada ayatnya. Oke, Iya, itu baik. dulu Bang Zuma. Oke, catat saudaraku. Bagaimana kemudian Damaris bertobat di tangan Paulus. Kisah Para Rasul 17. Bagaimana Dionysius juga bertobat di tangan Paulus, dan mereka adalah orang-orang di luar dari Yerusalem. Itu juga ada dalam Kisah Rasul 17. Itu jelas ya. Oknum inilah yang suka mentobat-tobatkan orang yang tadinya menyembah dewa-dewa menjadi penyembah Yesus. Maka muncul pertanyaan, siapa orang Farisi yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang Yahudi dan Yunani menjadi pengikutnya, tapi sangat disayangkan menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi? Silakan. Pak Jones, itu Pak di Jones, Matius 23:15. Landasannya bertanya Matius 23:15, Pak John. Lanjut. waduh nih. Tadi dia tanya itu landasannya, cuma bertanya. Matius 23:15, Pak John. Dia cari kali itu. Betul ya Bang Juma? Iya Bang. Ya. Nggak mungkin lah asal bertanya kalau nggak ada landasannya. Nggak ada dalilnya. Mana Pak Jones ini? Waduh. Pak Jones. Pak Jones.
Bentar, dia lagi baca yang itu tadi tuh, dalilnya tadi. Enggak, dia iya kan. Tentang orang Ya sambil yang menunggu ditobatkan dibacain aja dah. dari itu. Ya, sambil menunggu dibacain. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut-penganutmu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Nah, itu siapa Pak Handi? Ya saya nggak mau jawab lah orang. Kalau saya sih Pak Jones lah yang Siapa jawab. Pak Jones? Pak Jones, siapa orangnya yang menyeberangi lautan? Oksigen host. Allahu Akbar. Naikin aja yang lain, yang di bawah host. Siapa tahu ada temannya Oten, dinaikin satu biar. Tadi ya, sorry. Oh, iya. Jadi ini Udah deh. para rasul ini kan dituduhkan memang benar Paulus yang yang keluar dari non Yahudi untuk pekabaran Injilnya. Tetapi ini kan juga kisah para rasul ini Paulus yang menulis. Apakah dia menunjukkan tulisan dia kepada dia? Kan tidak mungkin. Pasti ada sesuatu yang dituju. Nah, Enggak itu itulah Pak. Matiusnya rasulan. landasannya tadi Pak. Landasannya di Matius, coba dilihat tadi. Di kisah para rasul 17 di sini menyatakan bahwa hai kamu orang-orang ini kan berdosa apa ya tadi ya. Nah, ini kan menyatakan bahwa kamu membawa ajaran sesat sehingga kamu lebih jahat dari kamu sendiri, itu orang jadi jahatnya. Nah, padahal ini kisah para rasul ini yang nulis adalah Paulus sendiri. Bagaimana dia bisa menuliskan buat diri dia sendiri? Itu tidak masuk logik, Andy. Ya, jadi ini pasti yang ditujukan adalah guru-guru palsu dan pengajar-pengajar sesat yang ditujukan oleh Paulus di dalam tulisan ini. Itu loh maksudnya, ya. Jadi ini, bukan Paulus menyatakan gitu. Pak John kayaknya logikanya nggak nyambung Pak John. Yang disampaikan tadi itu dalil dari Matius ya. Oh, ini kan? tadi KF bilangnya. Iya, Itu loh. yang Izin datanya dulu. ada di Mau nyambung nggak KPR. nyambung biar Bang Juma yang luruskan lah. Oke. Matius berapa? Kalau memang nggak nyambung di Matius berapa coba? Kita bicara lagi. Matius berapa? 23:15 Pak John. 23:15. Bunyi apa Bang Juma? Saya udah baca tadi. Bacakan ulang Pak Andi. Mengarungi lautan dan menjelajahi daratan, mentobatkan satu iya. orang saja gitu ya. Kira-kira itu. Sebelum satu orang saja. Iya, di Matius ya. Ya. Iya, ini kan inline dengan KSP 17 ya. Berarti memang ini yang dinyatakan di sini 2 kali ayat yang disampaikan dengan orang yang berbeda. Artinya mereka akan ada penegasan di situ bahwa ini ada nabi-nabi dan rasul-rasul palsu, penyesat-penyesat Iya, yang kita ke Matius saja Pak Jones, ke Matius. Enggak apa-apa biarin. Udah, Nanti Bang Juma yang luruskan. Coba dengar baik-baik pernyataan saya. Ini di penulisan ini ada 2 tokoh berbeda yang menulis, oke? Clear ya? Tetapi tekanan ayatnya sama. Harus kamu perhatikan baik-baik. Tekanan ayatnya sama, yaitu menyatakan bahwa itu ada orang jahat yang akan lebih jahat dari kamu, dia mengajarkan. Nah, itulah di 2 orang ini, 2 sosok ini mau menegaskan bahwa ada rasul dan pengajar-pengajar sesat yang kamu harus perhatikan. Bukan berarti dia merujuk pada Paulus yang pergi ke sana kemari. Dia penginjilan, dia diutus Tuhan, dia firman Tuhan. Nggak mungkin dia menyatakan hal yang tidak benar, gitu loh. Nanti pasti Anda akan ada ayat lagi yang menyatakan. Saya tahu nanti Juma akan munculkan lagi satu ayat yang kelihatannya dia bertentangan dengan Yesus. Oke, udah, jangan asumsi lagi, udah lanjut. Ini saya cuma Udah. perkirakan. Karena saya bilang Paulus itu udah nggak mungkin dia di kisah para rasul itu dinulis buat terhadap dirinya sendiri. Matius 2 ini emang orang berbeda. Tapi ini penekanannya sama untuk rasul-rasul dan guru-guru palsu. Oke, Gitu. udah. Iya. Lanjut Bang Juli dan Juma. Ya, siap. Pak Bang Juma silakan. Ya, baik. Jadi gini, Bang. Kan tadi sudah kukatakan bahwasanya Yesus itu bersama dengan murid-muridnya adalah orang yang dikucilkan. Bahkan sampai ketika ada kondisi mereka itu teraniaya, terzolimi, ditangkap, bahkan dinyatakan dalam konsep iman saudara dibunuh. Inilah makanya Yesus berpesan, hati-hati kepada orang Farisi, hati-hati kepada ahli kitab. Kalau kemudian Anda menarasikan kisah para rasul, kisah para rasul itu tidak ada legitimasi dari Yesus. Kisah para rasul itu dituliskan Lukas dan Lukas memulai catatannya di dalam kitab Lukas 1.
Tepilus yang mulia, banyak orang yang menyusun berita-berita yang terjadi di antara kita, peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka saya merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali. Lukas melakukan penyelidikan, sehingga muncul kitab Kisah Para Pewarta atau Kisah Para Apostolos. Itu jelas itu. Di antara kisah itu kemudian menggenapi nubuatan yang Yesus katakan. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, wahai orang Farisi, wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang masuk agamamu. Setelah mereka mentobat, mereka menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Sejahat-jahatnya orang Farisi tidak mempertuhankan manusia. Tapi korban dari orang Farisi mempertuhankan manusia, 2 kali lebih jahat daripada pendiri ajaran nyembah manusia ini. Jadi ini makanya kita cari oknum. Siapa oknum orang Farisi yang dinubuatkan Yesus dalam Matius ini? Yang adalah orang Yahudi, orang Farisi, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan. Dia cerita sendiri. Itu menurut pengakuan Lukas, menurut pengakuan Yesus, bahwa akan ada orang Farisi yang melakoni itu. Dan ternyata terbukti setelahnya ada yang tanpa duduk bersama Matius, tidak ada kemudian koordinasi dengan Matius. Beliau mencoba untuk menarasikan tentang Paulus nyebrang lautan, menjelajahi daratan. Ternyata di akhir zaman muncul 2 kitab, yang satu mengatakan Yesus menubuatkan, yang satu menceritakan Pauluslah yang menggenapi nubuatan itu. Itulah makanya antara Matius dan Lukas tidak pernah duduk semeja untuk mengetik surat-surat mereka, sehingga tidak klop. Malah tidak klop dalam arti kata tidak menyembunyikan sisi Paulus. Justru ketika Matius menjelaskan tentang oknum Farisi, Lukas yang tidak berkenalan dengan Matius, tidak pernah jumpa dengan Matius, menceritakan sisi itu. Maka tugas Anda sebagai pengiman dari kitabnya Paulus, yang orang Farisi ini, menjelaskan ke kami. Siapa orang Farisi yang menggenapi nubuatan daripada Yesus di dalam Matius 23 nomor 15 ini? Kalau ada, siapa namanya? Apa agamanya? Kenapa disebut 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi? Karena setahu saya, agama yang didirikan oleh orang Farisi hanya satu. Coba Anda baca dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus berasal dari tokoh Nazaret, tokoh Nasrani yang kemudian disebut di Antioquia sebagai Kristen pertama kali. Ayo. Kalau ada tokoh lain berarti Kristen atau Paulus gugur sebagai kandidat satu-satunya. Tapi siapa oknumnya? Kalau pernyataan Yesus ini tidak terbukti ada orang Farisi yang membentuk sebuah keyakinan sebagai penganut golongan yang masuk neraka 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri, berarti Yesus itu nabi palsu. Kalau nabi saja dia palsu, apalagi Tuhan. Kenapa nubuatannya tidak tergenapi? Kalau nubuatannya tergenapi, terangkan ke kita, siapa orang Farisi yang mendirikan agama setelah Yesus itu terangkat ke langit? Silakan. Ya, terima kasih Bang Juma. Pak Jonas, sebelum ditanggapi, dijawab, mungkin Pak Jonas punya teman di bawah yang direkomendasikan naik. Nanti disampaikan, nanti saya ajak naik. Silakan Pak Jonas. Dengan Pak Nelson kan di sini Jiko kita. Cuman Pak Nelson nggak ada di bawah. Pak iya, Nelson di bawah. Christian. Ada yang lain nggak? Ya, saya juga kasihan lihat Pak Jonas sendiri ini. Nggak ada teman. Iya, nggak apa sih. Ya memang apa-apa ya. bagusnya ada teman. Karena kan apalagi ada kiamat gitu. Bagusnya diundang lah kiamat tuh biar ketemu Bang Juma. Dia kan Jangan. Kiamat itu penghujat. Saya nggak suka dia. Cuma nantinya nanti hujatan. Tapi Yang saya kira dia nggak akan tergiring kalau kita sama-sama baik. Dia nggak akan tergiring. Saya lihat dari caranya dia itu ketika dia cuma responsif. Dia cuma responsif aja. Nah itu ya. Jadi tapi nggak apa-apa lah, kita berdebat aja dulu dengan yang ada. Jadi Bang Juma ya, terima kasih udah nyampaikan semua itu. Yesus dengan murid-muridnya dikucilkan itu memang sudah dari dulu seperti itu. Pasti, karena penolakan itu pasti di dalam Yahudi. Yahudi ini emang bangsa yang tegar tengkuk, ini emang luar biasa. Tapi ya syukur banyaknya emang dia bangsa pilihannya. Jadi
keselamatan itu atau kabaran Injil itu dan kabar baik itu semua dari dataran itu yang munculnya ya, baik Arab dan sana itu ya, Yahudi. Nah itu mereka keluar dari situ memang dataran itu. Tapi ya jadi kita nggak boleh ngiri orang Indonesia ya. Tapi memang ini bangsa yang memang tegar tengkuk ini. Jadi memang Yesus dengan murid-muridnya dikucilkan, memang itu iya, memang. Jadi pekabaran Injil di sana itu makanya akhirnya memang jadi sulit di sana itu pekabaran Injil itu di sana. Nah, makanya sampai Yesus disalibkan itu juga karena memang ini juga salah satu tegar tengkuknya ini bangsa ini sampai Yesus memang akhirnya harus disalibkan di sana. Itu ya. Nah, jadi kalau saya lihat Bang Zuma tadi bilang Paulus lah yang menggenapi, itu salah jelas. Karena yang menggenapi adalah Yesus. Dalam Taurat dan hukum-hukumnya itu Yesus, bukan Paulus. Paulus hanya utusan dan hanya menyampaikan apa yang dia dapat hikmat ya dari Yesus. Nah, itulah yang dia sampaikan kepada umat-umatnya yang di Roma, yang di Efesus, di Galatia, semua itu yang dia sampaikan. Gitu. Jadi bukan Paulus yang menggenapi hukum Taurat, tapi Yesus yang dia sampaikan menggenapi hukum Taurat itu ya. Nah, kalau Matius dan Paulus itu tidak pernah duduk semeja, ya memang mereka masing-masing pelayanannya. Karena memang mereka punya fokus masing-masing. Paulus dengan Lukas ya, dengan Lukas juga tidak semeja. Ya karena memang Lukas juga dengan caranya masing-masing mereka menyampaikan firman Tuhan. Tetapi kan semua itu sudah surat-surat mereka itu sudah diverifikasi lah dan sudah dirumuskan dalam sebuah kanonisasi Alkitab. Nah itu masuk dalam kelompok ini itu sudah diformulakan sesuai dengan apa yang mereka masing-masing tuliskan. Jadi memang di dalam firman Tuhan ini memang penulisnya ini memang masing-masing punya kedekatan dengan sumber utamanya Yesus itu sendiri, baik Matius, Lukas maupun Paulus. Itu yang mereka sampaikan kepada firman Tuhan di Alkitab ini. Gitu. Nah, jadi kalau tadi disampaikan Paulus dari Nazaret ya, saya kira dia memang dari suku Yahudi saja, memang dia dari Yahudi ya, bangsa Benyamin, dia suku Benyamin kan dari Yahudi. Apakah dia dari Nazaret? Saya kurang paham persis bahwa dia dari Nazaret. Tetapi intinya dia adalah suku Benyamin yang akhirnya dipakai Tuhan. Saat itu dia bernama Saulus, bukan Paulus. Paulus itu setelah dia ditunjuk atau ditentukan oleh Allah bahwa dia menjadi penginjil. Nah, itulah bahwa Paulus akhirnya menjadi penginjil dari Nazaret. Mungkin ungkapan itu yang karena dia memang orang Yahudi ya. Kira-kira penyampaian saya sementara itu Bang Juma. Kalau apalagi yang kita memang pelan-pelan harus kita bertanya dan jelaskan, tidak boleh terlalu panjang karena akan banyak pertanyaannya, harus diperhatikan jawabannya juga. Gitu sehingga kita bisa diskusi lebih baik. Saya kira itu Bang Hendy, Bang Juma, terima kasih. Oke, Bang Jones. Gimana host? Kita ndak temukan oknum? Iya, betul Bang. Jadi kayaknya Bang Jones tidak menjawab siapa orang Paris itu. Cuman muter ke sana kemari. Jadi mungkin kejelasan aja Pak Jones, apa tidak tahu atau bagaimana? Biar jelas. Begini, orang Farisi itu bukan, jelas itu di Alkitab bukan Paulus Pak. Itu kan Anda sudah, tadi kan dasar landasannya, tadi kan sudah ditegaskan sama Bang Zuma di Yohanes 3 ayat 34. Itu udah jelas itu. Nah, itu dasar itu gak mungkin dia, Paulus itu jadi salah gitu loh. Tidak mungkin. Masa iya alamnya izin dipertegas. Itu kan logika aja. Sebentar, biar kembali ke Bang Juma dulu dong. Itu bukan Paulus, jelas. Saya tidak bisa mengatakan itu Paulus. Iya. Dan tidak akan mengatakan itu Paulus. Kembali ke Bang Juma dulu. Kalau bukan Paulus di Matius 23:15 itu, pertanyaannya adalah, kalau bukan Paulus, siapakah orang itu? Tahu atau tidak? Kalau tidak ya kembali ke Bang Juma. Itu aja sih, sederhana toh. Betul. Kalau kita mau seperti ini, ya yang jelas itu orang adalah penyesat, pasti. Tapi bukan ditujukan kepada Paulus di situ. Oke, Bang Juma lanjut. Dia nggak jawab. Paulus di dalam Alkitab itu menjadi bagian dari kanonisasi ayat Alkitab itu sendiri, dari bagian kitab itu sendiri, gitu loh. Itu pasti kan sudah dipelajari oleh bapak-bapak gereja sebelumnya. Kenapa itu disusun masuk dalam kumpulan semua, gitu. Nah, jadi itu nggak mungkin, Pak. Satu hal yang tidak masuk akal.
Nggak masuk akal, nggak Lanjut Bang otaknya. Juma, dimaklumi nggak bisa jawab. Ya, baik, host mohon izin. Jadi saya tambahkan sedikit, Pak. Jadi kalau Anda sudah mengatakan penyesat, nah sekarang kita cari siapa orang Farisi itu selain Paulus? Penyesat katanya. Tapi siapa? Siapa orang Farisi yang mendirikan sebuah agama? Siapa? Penyesat. Iya, siapa penyesatnya? Apa nama agamanya? Ya kalau agama memang di zaman dulu jarang orang membawa agama ya Bang Juma ya. Mereka selalu membawa ajaran. Terus Farisi itu memang ada yang memang kayak contoh sebenarnya imam kepala itu juga orang Farisi yang menyalibkan Yesus. Itu contoh satu orang Farisi yang Imam kepala penyesat. yang mendirikan agama di luar Yahudi siapa, Pak? Kalau di kekristenan nggak ada, Pak. Kisah 24 nomor 5 jawabannya Pak John. KSP 24. Biar nggak usah dikasih tahu Pak Handi, biar dia emang tahu diri sendiri Pak Handi. Kisah para Rasul 24 ayat 5. Harus keluar dulu lagi baca. Kalau nggak bacakan aja Pak Endi ya. Terangin Bang Juma itu tadi. Lanjut. Iya. Jadi kalau begini Bang Juma ya, kalau misalnya disangkakan pasti tidak ada satu orang pun di dalam ayat di toko Alkitab yang tersangkut di situ, yang dimasukkan. Itu pasti. Begini pasti. Pak John, tadi pertanyaan Bang Juma simpel. Siapa pertama kali mendirikan kekristenan? Itu siapa? Tokonya siapa? Selain Paulus tuh siapa? Dijawab itu, jangan lari kemana-mana. Balik lagi ke Bang Juma, silakan. Oh, kalau cuma menanyakan siapa tokoh kekristenan, ya memang formula kekristenan itu di Paulus memang menyampaikan kekristenan itu diformulasikan. Karena saat di 12 murid yang lainnya tidak, dia hanya menyampaikan kedekatan dia, apa yang dia rasa, dia raba, dia lihat, dia percakapkan, itu yang dicatatkan oleh murid-muridnya. Nah, formulasi ini yang diformulakan oleh Paulus itu. Tapi dia bukan Oke, membawa udah. agama. Bang Juma, udah didapat jawabannya. Oke, dia udah ngaku Bang Juma bahwa itu Paulus benar. Ya, udah. Paulus. Berarti Tapi agama yang pengikutnya 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi dan pengikutnya adalah orang neraka, ya agama yang didirikan Paulus, Pak. Paulus tidak mendirikan agama, dia sama sekali tidak mendirikan agama, dia menyampaikan ajaran, Pak. Nggak pernah Oke. ada satu ayat pun Oke, menyatakan bahwa itu berarti agama Kristen. baik. Ayat, Berarti dia cuma bilang Kristen itu adalah pengikut Kristus. baik. Itu. Berarti Yesus mengada-ngada, Pak. Kenapa? Berarti Yesus mengada-ngada dengan mengatakan ada orang Farisi mendirikan agama. Di ayat Matius 23 nomor 15. Yang kita bahas barusan. Matius 23 ayat 15. Oh. Gini, Pak. Iya. Kalau berarti semua itu di luar kekristenan. Kalau memang Bapak berpikir seperti itu, Matius 23 ayat 15. Karena di kekristenan kita tidak pernah satupun nggak bawa agama. Ya, berarti nggak ada satu orang pun di situ yang menyangkut di dalam tuduhan itu, tuduhan Yesus. Dan Yesus tidak mengada-ngada, berarti ada pasti. Tapi bukan di kekristenan, karena Kristen tidak membawa agama. Yang dibilang Kristen itu bukan agama. Itu pengikut Gini, Pak. Kristus, bukan agama. Yesus mengatakan, mohon maaf. Yesus mengatakan bahwasanya jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik, agama yang dimaksud oleh Yesus di sini adalah proselytus. Proselytus itu artinya ajaran, Pak, ajaran. Apakah Paulus tidak membawa ajaran? Paulus Ajaran, membawa ajaran itulah yang dimaksud agama. Oh ya, ajaran. Jangan bawa agama, Pak. Karena Lah, kita nggak bawa agama. Bagaimana Kristen nggak dengan mengaku. bagaimana dengan pernyataan Yesus yang mengatakan bahwa dia akan menjadi penganut agamamu? Berarti ada agama yang didirikan oleh orang Farisi. Kalau tidak ada berarti Yesus ini mohon maaf nubuatannya gugur. Berarti dia nabi palsu dong. Karena nubuatannya tidak terbukti. Sementara Yahudi sampai hari ini tetap Yahudi. Mereka tidak pernah mendirikan agama di luar agama mereka. Satu-satunya orang yang mendirikan agama yang mengaku dirinya sebagai proselytus, orang-orang yang di luar Yahudi diambil, direkrut menjadi pelanjut orang Yahudi. Bahkan orang-orang ini mengaku kami Yahudi rohani. Hanya Paulus, Pak. Menyamar menjadi domba. Ingat, domba itu adalah Bani Yakub. Sekarang agama mana yang mengaku sebagai Bani Yakub, sebagai domba?
Islam atau Hindu atau Buddha atau Konghucu atau Kristen yang mengaku domba? Guru Anda dia kayaknya nggak dengar itu, dia balik layar itu. Dengar. Oh, Sorry, iya. saya dengar. Lanjut, Jadi, lanjut. Kita jujur aja Pak, kita jujur-jujuran membawa data ini. Nah, Anda nggak dengar saya, tapi saya dengar Anda. Gitu. Iya. Ya bukan nggak dengar. Iya, Itu baik. jeda Baik. saya itu karena saya Alkitab. Baik. Iya. Dia itu Jadi jawab tadi pertanyaannya tuh. Jadi kesimpulannya di sini, kesimpulannya Bang Jones, jelas sekali bahwa cuma satu kandidat tunggal sampai hari ini yang mendirikan ajaran di luar Yahudi tapi ngaku sebagai pelanjut Yahudi. Itu Kristen, didirikan oleh Paulus. Kalau bukan, lalu kita mau cari mana nih? Sementara Yesus rentetan ajarannya, Pak, kalau Anda baca satu perikop dari Matius 23, dari data nomor 1 aja itu sudah seram. Kenapa sudah seram? Karena Yesus begitu gigihnya memperjuangkan kemudian murid-muridnya agar waspada ke satu golongan ini. Coba kita lihat dari data nomor 1-nya, Pak. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, lalu berkata, ahli-ahli Taurat. Ingat, Paulus tadi adalah bagian daripada ahli Taurat. Orang Farisi, Paulus orang Farisi, menduduki kursi Musa. Dia adalah murid Gamaliel. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang orang-orang ini ajarkan kepadamu. Tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Nah sekarang orang Kristen mengajarkan Taurat. Kami pelanjut Taurat. Kami tidak membunuh Taurat. Taurat ada dalam hati kami. Tetapi dia tidak melakukan, cuman berkata tapi tidak mempraktekkan. Ini yang dimaksud Yesus. Maka siapa pelanjutnya? Karena mereka mengajarkan tentang Taurat, mulutnya penuh dengan Taurat, tetapi mereka tidak melakukan. Ini siapa pelanjut orang Farisi yang seperti ini? Mulutnya selalu Taurat, kami adalah pengikut Taurat, kami adalah Taurat, tapi tidak mempraktekkan dalam kehidupan keagamaannya. Ini siapa pelanjut orang Farisi? Ya, Kami betul, Kristen, Pak. kami Islam, Al-Quran. Kristen, Taurat dibawanya, ditempel di kitabnya, disebut sebagai perjanjian lama. Tapi mereka tidak mempraktekkan. Karena mengatakan itu adalah perjanjian usang, itu adalah sudah sampah. Nah siapa itu Pak? Kita mau cari agama lain tidak ada. Kita mau cari oknum lain nggak ada. Atau kita anggap saja bahwa Matius ini tidak benar. Yesus tidak benar berkata begitu. Pauluslah yang benar. Makanya Yesus berpesan Pak, Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau mengikuti keinginan-keinginan bapakmu. Nah ini yang sekarang terjadi. Bapak mau mengikuti Begini, Bang keinginan. Juma. Saya kasih tahu sekali ya. Silakan. Ini betul tadi orang Farisi membawa agama yang membuat orang jadi jahat ya. Jadi perkirakan seperti itu tuduhannya. Tetapi di ayat Alkitab itu saya sepakat dengan bapak-bapak gereja yang dahulu mengkanonisasi ayat Alkitab ini dalam sebuah Alkitab yang menjadi tuntunan hidup. Itu tidak akan salah. Karena kalau Paulus dalam tuduhan ini pasti dia tidak akan masuk dalam kanonisasi. Sama seperti Barnabas. Kitabnya tidak masuk dalam kanonisasi. Nah, itu saya sepakat dengan bapak-bapak gereja yang mengkanonisasi Alkitab. Paulus masuk dalam kanonisasi ini tulisannya. Artinya dia terverifikasi, bukan dia yang dimaksud. Itu yang harus kita pikirkan baik-baik. Dan kita sebagai anak muda jangan terlalu jumawa bahwa harus terjawab. Sabar, waktu akan menjawab. Siapakah ini orang yang dimaksud oleh ayat Matius 23 ayat 15? Tidak usah buru-buru. Sekalipun di saat sekarang kita masih juga tidak terjawab, tetapi akan terjawab karena ini pasti akan digenapi. Matius 23 ayat 15 ya. Jadi Sudah 2000 tahun Pak. Jelas. Gitu Sudah 2000 tahun. Dan sampai sekarang tidak ada agama yang keluar dari Yahudi. Tidak ada agama yang keluar dari orang Farisi. Betul. Makanya saya bilang tadi, tidak usah buru-buru kita sebagai anak muda, kita masih muda, banyak itu mungkin bukan zaman kita, nanti di zaman lainnya mereka akan terbuka baru. Ayat 23, ayat 15 ini yang kita bicarakan. Itu bukan baru jawaban tergenapi. Pak, bukan begitu jawabannya. Itu bukan Terus Bapak mau jawaban jawaban namanya. apa? Saya kan tadi udah jawab. Gini bahwa kalau Bang Anda Jones, menuduh Paulus, kenapa Anda mencari oknum lain kalau yang menggenapi sudah ada? siapa yang menggenapi? Paulus lah. Lah, Nah, kan? Anda belum Yang nanya sadar-sadar saya juga. jawab apa, Gini Bang. Oke. Satu menit Saya kan dari tidak saya bilang. sebelum Anda tanggapi. Tadi Anda mengatakan kanonisasi. Yang mengkanon siapa Pak? Murid-murid Yesus. Bapak-bapak gereja yang mengkanon Pak. Siapa mereka ini? Pelanjut agama Romawi Yunani.
Apa kepercayaan mereka sebelum Paulus mengajarkan mereka surat-surat ini? Apa pengajaran mereka orang Romawi Yunani ini? Nyembah dewa-dewa, Pak, yang nuzul menjadi manusia mati untuk dipersembahkan kepada Theos. Ketika kemudian ada pengajaran yang relevan dengan keyakinan mereka, mereka imani. Makanya Paulus mengaku dalam Galatia 2 nomor 8, beliau mengaku, aku diutus kepada non-Yahudi. Siapa yang ngutus pada non-Yahudi? Yesus katanya. Di mana Yesus memberikan legitimasi? Oh, di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ini menurut Yesus ini firman Tuhan atau bukan? Kan Yesus yang menjadi sumber. Yesus tidak pernah memberikan legitimasi kepada Lukas untuk menulis. Dia memberikan legitimasi kepada Filipus. Kalau yang dikatakan benar, justru kalau yang hadir pada saat kanonisasi, harusnya yang di kanon itu yang diloloskan pada saat muktamar tersebut, kitabnya Filipus, Pak. Karena Filipus mendapatkan panggilan jelas di dalam 1 Yohanes 48. Itu jelas itu. Di kitab saudara, jelas sekali, Yohanes 1 nomor 43, Yesus memanggil Filipus. Filipus, ikutlah denganku. Lalu di Kisah Para Rasul 8 nomor 35, Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Filipus memberitakan Injil Yesus kepada mereka. Mana Injil Yesus? Minimal tulisan Filipus, minimal ajaran Filipus itu mana? Ada? Nggak ada. Yang muncul adalah tulisan-tulisan orang Farisi yang Anda aminkan. Nubuatan sudah tergenapi, Pak. Satu-satunya oknum yang kemudian mendirikan ajaran di luar daripada Bani Israel, nyebrangi lautan, menjelajahi daratan, itu hanya Paulus. Mohon maaf, saya harus uraikan gini. Paulus ahli Taurat, Filipi 3, nomor 6, nomor 7. Paulus orang Farisi, yang saya uraikan tadi, Kisah Para Rasul 23, nomor 6. Kemudian, Paulus orang munafik, 1 Korintus 9, nomor 20-21. Kepada orang Roma ngaku Roma, orang Yahudi yang ngaku Yahudi. Kemudian, Paulus nyebrang lautan, Kisah Para Rasul 27. Anda baca satu perikop. Begitu juga ketika dia menjelajahi daratan, Kisah Para Rasul 19, baca satu perikop. Mentobatkan orang Yahudi, orang non-Yahudi masuk ke agamanya, menjadi pengikutnya. Damaris, Dionysius, banyak orang yang ditobatkan. Orang-orang yang tadinya adalah orang Romawi Yunani ditobatkan menjadi pengikutnya. Baca di Kisah Para Rasul 17, Pak. Penggenapan apa lagi yang Anda tunggu? Ketika ada pelakunya, sudah ketangkap basah. Agamanya jelas ada, kitabnya tidak pernah mendapatkan legitimasi, Tuhan yang disembah juga tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Lalu apa lagi yang Anda butuhkan untuk Anda jadikan bukti? Bukti apa lagi? Kenapa Yahudi masih ada sampai hari ini menyembah kepada Hasem, tidak menyembah kepada Yesus? Kenapa ada sekte di luar daripada Yahudi mengajarkan menyembah kepada anak Maria? Siapa yang ngajarin? Orang Farisi. Siapa orang Farisinya? Bang Handi. Silakan. Oke, Tapi begini, tahan Pak. dulu Pak Jonas. Pak Jonas, Iya, siap. ditahan. Saya sapa dulu ini. Kalau lihat dari namanya ini, kayaknya ini temannya Pak Jonas ini. Pak Geral, silakan perkenalkan nama, agamanya. Maaf. Pak Geral. Pak Geral. Ya, Bang Morgan, silakan monitor. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Siang. Waalaikumsalam. Agamanya apa nih, Pak Morgan? Saya agama Muslim. Oh, Muslim. Pak Geral, silakan Pak Geral. Baik. Muslim, Kristen. Pak Geral. Ya, Pak Geral belum monitor. Silakan Pak Jonas. Saya turunkan Pak Geral ini nggak monitor. Ya. Saya lanjut aja, Bang Juma. Iya, kalau dasar saya, ya itu tadi, dia masuk dalam kitab-kitab itu yang dikanonisasi, artinya dia sudah terverifikasi, Bang Juma. Itu dasar logisnya, ya kan? Nah, apakah sisik melik Anda melihat itu lagi? Itu tidak, ya saya tidak tahu. Karena kalau, dan apa namanya, tidak mungkin juga yang apa yang Anda pikirkan, Bapak-Bapak gereja beginilah, begitulah. Tidak mungkin, karena itu tanggung jawabnya besar. Bahwa itu dikanonisasi dan itu pasti otomatis dari teman-teman penginjil dulu, murid-murid Yesus pasti sudah tiada. Sebagian, banyak yang tiada, karena yang paling terlama cuma Yohanes. Yohanes itu ratusan tahun dia baru nggak ada. Dan dia yang bukan murid Yesus yang tidak martir memang. Nah, itu jadi mungkin Yohanes masih ketemu mungkin dengan tulisan pertama di perjanjian lama, dia masih ketemu.
perjanjian baru ini yang dia mungkin sudah tidak ketemu mungkin. Nah itu jadi ya pasti kanonisasi dan segala macam itu ya orang berikutnya yang melihat semua kumpulan kitab itu dan fakta sejarah ada, dilihat kitabnya, disimpulkanlah, diformulakanlah itu kitab dan ajaran itu. Karena fakta sejarahnya ada, Yesus disalibkan. Nah ini ajarannya bagaimana bisa sampai seperti ini? Itu kan ditelaah oleh mereka. Nah makanya logisnya saya bilang dari bapak-bapak gereja itulah yang saya harus percayai gitu. Ya karena ini sudah fix, Alkitab itu sudah final. Dan tuduhan itu tadi yang siapa yang dituduh itu, ya menurut saya kita tidak usah terburu-buru. Dia akan makan ribuan tahun juga tidak masalah. Siapa orang yang akan tertuduh di dalam Matius 23 ayat 15 itu, yang orang Farisi yang dimaksud oleh di Matius itu. Nah, kita sabar saja, nanti juga akan terjawab. Kalau memang tidak di era kita, tidak apa-apa. Yang penting nubuatan itu sudah ada di Matius 23 ayat 15. Dia akan pasti terbuka. Karena firman Tuhan itu tidak yang tergenapi. Pasti digenapi. Karena kalau Paulus yang digenapi, saya tidak ada. Karena iman Paulus itu dalam ayat Alkitab kami. Pasti saya akan, nggak tahu, saya mungkin Buddha atau Hindu. Gitu. Karena Paulus ini orang yang digenapi, diurapi oleh Yesus dalam menjadi utusan. Nah, pasti dia ada dalam situ. Dan itu sudah dibaca oleh bapak-bapak gereja pengkanonisasinya. Itu loh dasar pemikirannya Bang Zuma. Gak usah ribet kita ngeliat dasar pemikirannya. Ya, karena dia masuk dalam kanonisasi gitu loh. Apakah bapak-bapak gereja itu salah? Wah, salah yang Anda yang berpikiran salah. Karena nggak mungkin salah itu bapak-bapak gereja. Itu kan juga orang pikir tolol. Ya udah. Nggak usah framing kalau udah selesai. Nggak framing saya mendasarkan. Salah. Jangan dipotong, biarkan aja dulu Pak Jonas menanggapi. Saya juga Bang Zuma nggak Pak Jonas. Ya, jadi Pak Jonas, kalau itu ya, tambahkan. Iya, saya tahu ada kiamat di bawah. Iya, di atas nih udah di pojok nih dia. Kalau ada kiamat kita tolong turunin orang Oke, kayak gini nggak boleh. Belum apa-apa, belum ngomong udah kencang. Tolong diturunkan kiamat lah. Kamu belum saya persilakan ngomong kiamat. Udah Tahan kencang. dulu. Iya. Kiamat. Host, Kamu hargai host di sini ya. Nanti saya kiamat. Bentar. Kiamat saya host di sini, saya netral. Saya Muslim, saya netral. Kita sementara berdialog. Ini kita sudah masuk ke sesi debat. Tadi kita sudah menyelesaikan prolog, masing-masing pihak sudah menyampaikan, saling menanggapi. Sekarang kita masuk ke sesi debat. Kiamat dipersilakan menyimak dulu. Aturan diskusi disebut tidak ada Diam dulu, Pak apalagi Jon. menistakan agama. Kalau ada yang menistakan agama atau menyerang pribadi, host langsung mengeluarkan dari koma. Jadi mantap kiamat itu. menyimak dulu. Sekarang kita berikan Saya boleh kesempatan pihak Muslim. tanggapin pelintiran Kipli yang tadi nggak? Saya mau tanggapin itu. Sabar dulu, kamu sabar dulu kiamat. Kiamat suruh diam. Sabar dulu. Ini Nggak boleh ngomong ya. Makanya gue bilang kalau ada banci pasti nggak normal. Makanya pasti ngerti kan. Padahal yang banci bukan aku loh. Aku bisa kasih Muhammad itu banci loh. Turunkan kalau Kasih kamu bukti nggak mau diam, turunkan aja banci. Kan kalian yang Turunkan langsung. Kan? Oke, Nggak usah kasih kesempatan pada yang tidak mau taat pada aturannya host. Mohon maaf ya Pak Jonas, saya turunkan si kiamat. Anda lihat sendiri itu kelakuannya, saya kira itu tidak menunjukkan sebagai seorang Kristiani yang sesungguhnya. Saya kira itu alasan saya mengeluarkan dia. Silakan Bang Juma dilanjut pihak Muslim. Iya, Sebentar, baik. saya sampaikan sedikit aja. Bang Juma, maaf saya sampaikan. Bang Juma sebentar, silakan. saya ada mau saya sampaikan sebentar. Sedikit saya sampaikan. Tadi saya makanya bilang sama kiamat, kalau dia menghujat saya akan bela Bang Juma sama Hendy bahkan. Maka karena saya nggak mau. Oke. Ini kita nggak boleh aja menghujat. Kita mau belajar Alkitab kok pakai saya catat. Paham, Ya. paham, Jadi paham, Bang Jon. sebentar Oke, sebentar. dengan kiamat. Oke, biar berlanjut diskusinya. Cukup Bang Jon, saya ada sedikit mau saya sampaikan. Dari tanggapan yang Bang Jon tadi, ini tidak menanggapi pertanyaan Bang Juma ya, tentang adanya nubuat dan ada yang ciri-ciri yang tampil. Sudah ada, kenapa tidak diambil tokoh ini yang dijadikan sebagai tujuan daripada nubuat tadi? Kenapa harus menunggu gitu ya? Cirinya udah ada. Itu tadi yang tanya Bang Juma. Udah dijawab sama Bang Juma tadi. Bang Jon tadi nggak menjawab sebenarnya dengan pertanyaan itu. Oke, kita TikTok ya. Tadi sebenarnya saya sudah jawab panjang lebar bahkan. Siapalah saya untuk menyatakan di Alkitab itu
ini salah, ini siapa saya gitu loh. Nah, ini sudah diformulasikan di Alkitab. Kamu mau berharap saya menjawab Paulus? Tidak akan saya jawab itu sama sekali. Iman saya menyatakan tidak. Saya tidak akan menyatakan itu Paulus. Karena Paulus adalah orang yang diurapi dalam firman Tuhan. Itu ya. Oke, tapi ya cukup Bang John, udah paham. Udah cukup Ya. Bang John, paham. Jawab, Masalahnya sebentar Bang John. Jawab itu. Ya, oke sebentar Bang John, paham. Maksudnya gini, ciri yang ditampilkan tadi sudah dijelaskan. Jadi Bang John tidak mengakui kalau ciri itu sesuai dengan yang Paulus ya. Oke, nggak Gini loh. masalah. Jadi Gini, sebentar bukan nggak Bang John, belum masalah. selesai. Bang John belum selesai Bang John. Jadi ada pertanyaan berikut dari Bang Andi Selebes tadi. Jadi siapakah? Ya, itu baru tadi jawabannya, nanti ditunggu boleh, nggak masalah. Ya, jadi itu jawaban Bang Juma ya. Ini kamu mewakili ada orangnya, padahal di sini kamu wakili ya. Kamu Bang Deli itu hebat kamu. Bukan. Gini. Saya hanya mengingatkan, takutnya Bang Juma lupa. Ya, karena kamu tadi ngomongnya kepanjangan Pak Andy John. bisa sampaikan ke saya, kamu tidak belum jawab Bang Jones. Bisa kita dialog, saya sama Andy dekat kok ini. Dengan Juma dekat. Udah, ini kita- iya dijawab. Kenapa kamu Langsung aja wakilkan? dijawab. Nah, Udah saya dijawab, jawab iya, tadi. kita tunggu. Kalau saya jawab Paulus, itu runtuhlah Alkitab. Ngerti nggak? Itu yang tidak boleh saya jawab. Ngerti nggak kamu? Nah, itu kamu harus paham itu. Dan itu tidak tersinyalir dari Ya, terima Paulus. kasih Berarti pengakuan kamu itu ada yang jawaban ditunggu. di dalam Terima kasih. pertanyaan Berarti itu. udah ada pengakuannya Lu Bang buat Juma ya. kata- Kenapa alasannya? Iya. Lanjut. Gitu. Kamu nggak boleh paksa saya jawab Paulus. Sorry ya. Salah kamu. Gitu. Loh, Pak John, Kita lanjut aja di Pak topik Juma. yang Belum berbeda ada Juma. Juma. Bang Juma Iya. sama Bang Hendy. Baik. Memang wajib hukumnya Bapak di sesi ini Anda mempertahankan bukan Paulus. Tapi saya berharap habis ini Bapak renungkan. Bapak mencari, Bapak renungkan. Kenapa? Sampai hari ini, Saudaraku Jones, orang Yahudi itu tidak ada perintah di dalam kitab mereka untuk menyampaikan tentang Taurat kepada bangsa lain, selain kepada Bani Yakub. Jadi jangan bermimpi. Apatah lagi orang Farisi sudah punah, Pak. Orang Farisi mana lagi yang Anda tunggu? Ini sudah 2000 tahun. Ini sudah 2000 tahun. John Peter di mute itu. Ini John sudah Peter. 2000 tahun. Mengganggu, turunkan aja. kalau Sedangkan ketika Anda mengatakan bukan Paulus, ya itu hanya pembelaan saja. Tapi saya yakin berjuta persen di dalam hati Anda yang paling dalam itu sudah mulai ragu. Karena tidak ada oknum lain. Maka Anda sendiri mengatakan kalau saya mengaku Paulus, runtuh Kristen ini. Ya memang harus kayak begitu, Pak. Kristen itu akan runtuh ketika Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Siapa mereka ini? Yang mempertuhankan Yesus, bernubuat dengan nama Yesus, bermujizat dengan nama Yesus. Siapa mereka? Pengikut daripada Paulus. Ini saya kasih data, Pak ya. Semua orang yang datang untuk mewakilkan Tuhan di atas muka bumi ini membawa pengajaran, pasti pengajarannya itu diberitakan dalam kitab saudara bertemu dengan malaikat. Pasti, Pak. Contoh, tak kasih data. Di dalam Kisah Para Rasul 7, Musa menerima Taurat itu dari malaikat. Jelas itu. Lalu kemudian di dalam kitab saudara diterangkan Kisah Para Rasul 8, Filipus pun menerima firman, menerima pernyataan, menerima legitimasi dari malaikat. Baca di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 26. Filipus, datang malaikat Tuhan kepadanya, Pak. Memberitakan Injil Yesus. Berarti secara legalitas, ada legalitas dari malaikat, ada legalitas dari Yesus. Paulus, surat-suratnya 14 buku. Dari mana? Kecuali pengakuan dia sendiri. Aku melihat suara dari langit dalam bahasa Ibrani. Mana bahasa Ibrani itu? Apa bunyinya? Mana kitabnya? Mana firmannya yang dalam bahasa Ibrani? Ada? Tidak ada, Pak. Inilah yang perlu Bapak pikirkan, Bapak renungkan. Ini keselamatan. Kekal, Pak, di neraka. Kalau ini tidak bisa Anda buktikan. Apalagi di dalam kitab saudara diterangkan bagaimana kemudian 1 Tawarik 21 datang kepada Daud malaikat kepada dia. Yeremia datang malaikat kepada dia. Yesaya datang malaikat kepada dia. Yesus pun datang malaikat kepada dia. Paulus malaikat apa yang datang kepada dia? Lukas malaikat mana yang datang kepada Lukas?
Matius, malaikat mana yang datang kepada Matius? Yohanes, malaikat mana yang datang kepada Yohanes, penulis kitab saudara? Markus, malaikat mana yang datang? Kok bisa nulis buku setebal itu, Pak? Sedangkan Yesus yang nyata-nyata diberi kekuatan masih juga berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Lah ini penulis kitab saudara kok nggak pernah ketemu malaikat, tapi kitabnya setebal itu. Habis itu muatannya mengajarkan mempersembahkan manusia kepada Theos. Muatannya mengajarkan mempertuhankan anak manusia. Coba, muatannya membatalkan ketetapan dan hukum-hukum Tuhan yang datang kepada para nabi. Coba. Maka tidak salah kalau kita katakan Yesus menubuatkan. Yang menggenapi adalah Paulus. Paulus memiliki pengikut. Pengikutnya dikatakan bahwa pengikut orang Parisi disebut sebagai Kristen. Di dalam pengajaran orang Yahudi, Pak, kalau Anda lihat di dalam kitab Anda sendiri, jelas sekali dikatakan, telah nyata kepada kami bahwa Paulus ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa Paulus ini adalah tokoh dari sekte orang Nasrani. Kurang apa lagi? Orang seangkatannya mengakui dialah sekte itu. Pauluslah sekte itu. Paulus juga mengakui dirinya sebagai orang Parisi. Udah sempurna itu, Pak. Sekarang hanya ada dua. Bapak mau mempertahankan iman buta atau Bapak renungkan apa yang kita diskusikan hari ini. Ya, keselamatan Anda terletak dari Anda sendiri. Silakan. Oke, silakan Pak Jonas ditanggapi. Wah, turun lagi, John. Open mic-nya Pak John. Saya turunin, dia sepertinya tidak bersahabat karena selalu mengeluarkan suara-suara dari monitornya. Silakan Pak Jonas. Oke. Siap. Terima kasih Bang Jiko. Bang Juma, Bang Hendy, terima kasih. Jadi saya coba jawab dulu ya. Bahwa tadi dikatakan memang kita seharusnya sudah bisa berpindah gitu secara topik ya, karena Paulus itu sudah tidak kita singgung lagi seharusnya, karena kita udah clear bahwa itu adalah bukan Paulus, dan kita belum mengetahui siapa jawaban di Matius 23 ayat 15 itu harusnya sudah clear ya. Jadi kita sudah tidak singgung lagi. Dasar Paulus menyatakan surat-suratnya udah clear juga sebenarnya. Jadi sebenarnya kita tidak perlu singgung lagi ya, sudah clear. Tadi kalau dikatakan kenapa saya nggak akan terguncang kalau Paulus itu juga, karena apa? Iman saya fix. Bila kamu tidak mengakui akulah dia, maka matilah kamu akan dosamu. Yohanes 8 ayat 24. Itu saya pegang mati ya. Itu jelas. Kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Saya tidak mau mati. Ya, jadi saya pegang percis itu, ayat itu sampai mati. Karena itulah ayat pegangan saya, disclaimer Yesus dengan keselamatan saya. Nah, itu yang saya harus pegang. Jadi saya clear bahwa Yesus itu membawa jalan keselamatan dan penebusan dosa saya. Nah, itu menurut saya yang kalau nanti yang soal tadi saya lihat di sini kekristenan, tidak ada kekristenan di luar Yahudi. Iya betul, memang kekristenan itu ada di dalam Yahudi. Musa bertemu dengan malaikat segala macam. Itu ada Musa juga bertemu dengan Allah itu sendiri kalau kita mengarah ke perjanjian lama. Perjanjian lama itu banyak Allah berdialog langsung dengan orang utusannya. Dalam hal ini Musa, Nuh dan segala macam, Yesaya, nabi-nabinya itu sekali Allah bertemu langsung dengan mereka. Jarang mereka juga bertemu dengan malaikatnya. Ada, tetapi ketika perkelahian Daniel kalau tidak salah ya, itu dengan malaikatnya ya, itu dia. Jadi di zaman perjanjian lama itu banyak malah Allah bertemu dengan manusianya, umatnya langsung sebenarnya kalau dipahami ya. Nah, kalau di perjanjian baru sudah tidak, karena di sana ada Yesus. Jadi perwakilan langsung tangan Yesus di sana yang akan menyelesaikan semua permasalahan di dunia. Yang dia ada di sana. Nah, setelah itu tadi apakah pengajaran Yesus itu hanya untuk keyahudian saja? Salah. Karena amanat agung itu Yesus yang sampaikan jelas. Jadikanlah seluruh bangsa muridku dan baptislah. Itu ketentuan dan syarat yang berlaku, dan baptislah. Jadi kamulah dapat keselamatan itu. Saya sudah dibaptis. Tadi Pak Jiko sudah bilang haji di depan. Saya ternyata di tengah. Itu nama baptisan saya.
di tengah ya. Nah, itulah saya sudah dibaptis. Nah, itu Yesus itu yang syarat ketentuan berlaku keselamatan itu. Karena Anda harus dibaptis dalam nama Yesus, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Itu. Nah, jadi kalau dibilang kekristenan itu hanya tidak di luar Yahudi, salah. Karena amanat agung itu menyatakan bahwa itu di luar Yahudi yang harus diselamatkan, karena seluruh bangsa itu amanat agung buat kami. Nah, itulah yang harus dipegang dengan semua umat Kristen sebagai amanat agung itu ya. Jadi memang kekristenan ini untuk seluruh bangsa, bukan Yahudi saja. Gitu loh. Nah, Musa tadi udah saya jawab, KSP 26 bertemu malaikat, ya memang ada malaikat juga memang bertemu ya, semua juga sama, ada yang bertemu malaikat, ada yang bertemu Yesus langsung. Kayak Rasul Paulus, dia bertemu Yesus dalam bentuk cahaya dan suara. Itu betul. Ayatnya sudah jelas menyatakan seperti itu. Ya, jadi memang Yesus ada yang bertampak lewat Yesus langsung, Allah, dan ada yang lewat malaikat-malaikatnya Bang Zuma. Jadi tidak bisa dipersalahkan itu. Karena memang ada yang lewat malaikat. Tapi apa itu sebuah walaupun lewat malaikat, apa itu kebenaran dan tidak? Kebenaran adanya, karena malaikat ini adalah utusan Allah. Lalu siapa yang kamu mempercayai lagi? Kalau bukan Allah, ya iblis. Yang kamu percayakan tidak mungkin gitu. Nah, inilah bertemu malaikat. Apakah itu kebenaran? Kebenaran. Dia menyampaikan lewat bagian dari Allah itu sendiri, malaikat ya. Begitu saya kira. Saya kira saya sampaikan itu dulu sambil menunggu Kristen yang lain yang bisa bantu saya nanti untuk dialog juga. Bukan saya minta bantuan, tapi artinya biar seru lah ya, biar enakan kalau ada Kristen lagi pandang lain itu lebih seru. Gitu. Silakan Pak Jonas dipantau di bawah, siapa tahu ada yang direkomendasikan naik. Nanti Pak Jonas sampaikan. Silakan pihak Muslim. Ya saya dong dikit 1 menit boleh ya? Banyak izin Lanjut, ya. lanjut. Ya. Jadi jawaban jujurnya sebenarnya kalau mau menjawab 23:15 itu, siapa yang 2 kali lebih jahat yang menyeberang lautan mentobatkan 1 orang, itu jawaban jujurnya sebenarnya ada di Kisah Para Rasul itu. Anda boleh membaca Kisah 27:1, yaitu Paulus lah yang menyeberangi lautan ke Roma. Terus kemudian Anda boleh baca Kisah 11:26. Di sanalah Antiokhia pertama kali disebut orang Kristen. Terus Anda boleh baca Kisah 13 atau sampai 4-13. Disitulah Paulus bersama Barnabas begitu ke Antiokhia. Di sanalah pertama kali disebut orang Kristen. Ya, pengembangan Kristen itu ya dibawakan oleh Paulus itu mulai dari Antiokhia. Di Antiokhia itu di mana sih? Di sebelah selatan Turki sana. Kemudian mengarah ke daratan Roma kan begitu. Sebenarnya ini mudah untuk dijawab sepanjang kita mau jujur. Tapi kalau jujur adalah alangkah tergoresnya hati ini gitu loh. Karena mantan napi ini gitu ya. Mantan napi ini dieluk-elukkan sudah bertobat. Gitu ya. Jadi itu sebenarnya intinya di sana. Karena kalau sudah orang mantan napi divonis 2 tahun oleh sidang Felix kemudian diangkat menjadi rasul, ini sebenarnya kontradiksi dalam hati. Karena nggak mungkin lah mantan napi mau dijadikan tokoh dan memenuhi Bible itu sendiri. Tulisannya dikatakan kitab suci. Itu sih jawaban sederhana dari sana, dari saya. Semoga kedepannya mari kita jujur saja. Nggak usah. Anda jujur tetap konsisten, Anda masih Kristen kok. Jujur itu memang pahit, tapi harga diri dan identitas diri itu perlu. Itu dari saya. Thank you.